Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, gimana kabar minggu hari ini? Pastinya luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita akan berikan terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan buat segala kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, buat segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bahkan Kau memberkati kesehatan kami sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau layakkan kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Karena Kau Bapa yang setia, Bapa yang sangat setia dalam hidup kami ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita pujikan dengan penuh hati kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu, Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami. Ku tinggikan namamu, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah. Haleluya. Glory hanya bagimu, Yesus, hanya bagimu, Yesus. Segala pujian. Haleluya. 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 Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan namamu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau kami tinggikan, ya Raja segala Raja. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan.
tinggikan oleh Raja atas segala raja. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji, kami siap menari, memuliakan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita pujikan nama-Nya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita. Kita akan siapkan hati kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan terbaik bagi Engkau lewat persembahan kami. Kau sucikan, kuduskan dalam persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kira Kau berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan memberikannya Tuhan. Kau berkati berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan persembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Amin. Mari kita angkat tinggi persembahan kita. Kita akan deklarasikan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini ada waktu memberi persembahan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita deklarasikan firman Tuhan. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Saya berharap semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, pada saat ini kita akan belajar betapa sungguh luar biasanya kuasa Tuhan, betapa sungguh luar biasanya kasih Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hidup kita. Saat-saat ini yang kita alami, badai di sekitar kita nggak akan pernah berhenti. Yang ada akan terus berlanjut dan berlanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan di tengah badai? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan menghadapi badai yang besar? Ada 5 kunci yang kita pelajari pada siang hari ini supaya kita bisa bertahan di tengah badai. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertahan? Yang pertama, kita harus percaya akan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada janji Tuhan itu butuh kekuatan, butuh iman yang kuat, butuh semangat. Coba mari kita buka Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan. Kalau kita percaya, di sini dikatakan semua janji Tuhan akan dipenuhi sama Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberi janji-janji kepada kita, tapi tergantung daripada kita. Apakah kita terus pegang teguh janji itu atau kita melupakan. Nah, kalau kita mau bertahan, kalau Bapak Ibu mau bisa bertahan di tengah badai ini, maka harus percaya dengan janji Tuhan. Yosua yang sudah menjadi penerus bagi Musa. Betapa banyak yang dia alami, badai yang dia alami pada saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia diberi warisan oleh Musa untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia merasakan bahwa enggak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Semua janji Tuhan digenapi dan Yosua merasakan itu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, karena kita hidup, kita bisa bertahan sampai saat ini itu karena janji Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu karena janji Tuhan. Dan kalau kita ada sampai saat ini dan kita pegang terus janji Tuhan dan kita percaya, maka kita akan bisa bertahan di tengah badai. Kita percaya bahwa kita nggak akan pernah jatuh.
Kita percaya bahwa janji Tuhan itu tadi dikatakan yang ayat 14, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, percayalah bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji. Semua janji-janji Tuhan itu pasti ditemui. Yang kedua, kunci bertahan di tengah badai. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saling membangun di antara sesama kita. Itu artinya apa? Kalau kita bersatu, kalau kita berkumpul bersama, maka kita akan kuat. Kalau kita hidup sendiri, maka kita akan hanyut dalam badai. Kita akan tergelincir, kita akan jatuh, kita bisa kalau ada banjir besar itu, kalau kita sendiri kita bisa hanyut. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita berpegangan, walaupun kita ada di tengah banjir yang deras, kita nggak akan pernah hanyut. Karena kita bersatu, kita kuat. Dan di antara kita bersatu itu, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling berpegangan satu dengan yang lain, sehingga kekuatan kita menjadi besar. Nah, kalau kekuatan kita menjadi besar, badai sebesar apapun itu kita bisa lewati. Badai sebesar apapun itu kita bisa bertahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Dengan bagaimana caranya? Masuklah dalam kersel. Sebab di dalam kersel itu Bapak Ibu akan mengalami yang namanya penopangan satu dengan yang lain. Bapak Ibu bisa mengalami, bisa curhat, bisa satu dengan yang lain, dan Bapak Ibu bisa mengalami kekuatan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu masuk dalam kersel, Bapak Ibu enggak sendiri. Kalau Bapak Ibu enggak masuk dalam kersel, maka Bapak Ibu akan sendirian. Pada saat Bapak Ibu mengalami badai, enggak ada yang bisa menolong. Karena Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat dalam kersel, mari kita bergabung dalam kersel. Supaya kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain dan saling menolong. Itu untungnya kalau kita ikut kersel. Dan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan atau kita mengalami badai itu dalam hidup kita, maka teman-teman kita pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Pasti menolong kita. Dan kita akan kuat di tengah badai. Walaupun badai yang besar, kalau kita bersama-sama kita akan kuat. Nah, ceritanya Daud pada saat dia ada di dalam gua Adulam. Di dalam gua Adulam itu Daud bersama orang-orang yang mengalami kehidupan dalam tanda petik kecewa, sakit hati, berkumpul di situ. Tapi pada saat di gua Adulam, mereka bisa mengalami kelegaan. Mereka bisa mengalahkan kekhawatiran, mereka bisa mengalahkan kedengkian, mereka bisa mengalahkan kecamuk dalam hatinya, sehingga Daud bisa menyatukan mereka dan mereka bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah, itu yang kedua yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan di tengah badai? Tadi yang pertama, kita percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, kita saling membangun di antara kita. Yang ketiga kita buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang ketiga Bapak Ibu yang harus kita
lakukan supaya kita bertahan di tengah badai? Yang ketiga, sabar dan tekun. Amin Bapak Ibu. Sabar dan tekun. Kalau kita ingin berhasil dan sukses, hiduplah dalam kesabaran, hiduplah dalam ketekunan. Nah, kesabaran saya bisa belajar tentang Musa. Pada saat dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saya bisa bayangkan kalau misalnya seandainya saya ada pada saat itu, saya hidup di tengah-tengah mereka, mungkin saya salah satu warga bangsa Israel yang salah satunya menggerutu, menggugat, memberontak. Karena perjalanan bangsa Israel yang panjang sekali. Dan mending ada kalau di sini kan ada banyak pohon, ada itu. Kalau di sana padang gurun. Saya juga bisa bayangkan kenapa bangsa Israel menggerutu, marah. Dan dia mengingat-ingat pada waktu dia di Mesir, banyak susu dan madu enak. Tetapi Musa diberi kesabaran yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu memimpin suatu tur, suatu perjalanan jauh, memimpin mereka, memastikan mereka semua aman. Tetapi karena perjalanan jauh, di tengah-tengah ada aja yang menggerutu. Pada saat Bapak Ibu mengikuti tur, ada aja yang menggerutu, yang bilang penginapannya jelek lah, oh penginapannya airnya nggak ada, makanannya nggak enak. Nah, tetapi ketua tur itu dia nggak kecewa, nggak sakit hati. Dia terus dengan sabar memimpin tur yang ada, membawa mereka sampai ke tujuan. Nah, Musa itu juga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padahal Musa itu adalah orang yang tidak bisa lancar berbicara. Tapi Musa dengan sabar menghadapi hujatan-hujatan bangsa Israel dengan luar biasa. Musa dengan sabar dan dengan tekun, ya, bahkan juga pernah juga sih marah, pernah juga sih rasanya kecewa. Ini dasar ya bangsa Israel tidak tahu diri, tegar tengkuk. Nah, pada saat bangsa Israel menggerutu, Bapak Ibu, pada saat bangsa Israel menggerutu, marah, maka pada saat itu seolah-olah perlindungan Tuhan itu hilang. Nah, begitu juga kita. Kalau kita tidak sabar, kita menggerutu apa yang terjadi dalam hidup kita. Pada saat badai itu datang, kita menyalahkan orang, kita menggerutu, marah-marah. Pada saat kita marah-marah, sesungguhnya kuasa Tuhan itu hilang daripada hidup kita. Kuasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Tetapi kita lihat, pada saat bangsa Israel bertobat, dia berbalik pada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya kepada bangsa Israel. Tuhan melakukan banyak mujizat kepada bangsa Israel, yang mereka melakukan perjalanan jauh, toh mereka nggak ada satupun mereka yang dipatok ular. Semua bangsa Israel selamat. Nggak ada satupun yang mereka bajunya sobek. Di Alkitab nggak diceritakan, oh bajunya rusak, oh sepatunya rusak, nggak ada. Tapi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mengalami banyak mujizat sebenarnya, tetapi bangsa Israel adalah tegar tengkuk, sering menggerutu, sering mengomel, sering mencaci, pokoknya menggerutu, pingin balik ke tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita mengalami badai,
jangan pernah kita menoleh ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Mari matamu tertuju pada Tuhan. Kita harus sabar menanti janji Tuhan. Dan kesabaran itu juga kita harus tekun. Tidak hanya sekedar sabar tapi harus tekun. Pada saat ketekunan itu kita lakukan di hadapan Tuhan. Pada saat ketekunan itu kita lakukan, di situ Tuhan bekerja. Kita nggak tahu kapan janji Tuhan digenapi. Tapi yang jelas, kalau Tuhan sudah berjanji, nggak ada satupun yang bisa membatalkannya. Yang bisa membatalkan itu sebenarnya hanya Bapak Ibu Saudara sendiri. Diri kita sendiri yang membatalkan janji Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak sabar, karena kita nggak tekun, kita seolah-olah pingin menolong Tuhan supaya janji itu segera digenapi. Kita sering mengambil jalan pintas, kita sering mengambil keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan. Karena kita tidak sabar dan tekun. Kalau kita sabar dan tekun, kita akan mengalami yang namanya kita bisa bertahan di tengah badai. Nah, kita buka Kisah Rasul 20 Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami di tengah badai, mengalami goncangan. Walaupun dia sudah dekat sama Tuhan Yesus, setiap hari bertemu, setiap hari berkumpul, setiap hari dengar firman Tuhan, tetapi toh dia juga mengalami badai. Tetapi badai itu nggak akan membatasi hubungan kita sama Tuhan. Tetapi justru di tengah badai, kita harus mempunyai ketekunan yang luar biasa untuk terus berharap pada Tuhan, untuk terus sabar menanti janji Tuhan. Sebab disitulah kita diuji. Tuhan sedang menguji kalau badai itu datang dalam hidup kita, datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji. Apakah kamu terus tetap berharap kepadaku? Apakah kamu terus bertekun kepadaku? Sesungguhnya itu ujian daripada Tuhan. Kita bisa lolos atau kita bisa lulus dalam ujian itu tergantung dari diri kita. Oleh sebab itu saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengalami lulus dalam ujian ini. Makanya Bapak harus tekun, harus sabar, terus bertekun, berdoa, mengharapkan janji Tuhan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, mari Bapak Ibu. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tahan di tengah badai? Tadi yang pertama apa? Percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, saling membangun di antara kita sehingga kalian harus masuk kersel. Yang ketiga, kita harus sabar dan tekun. Nah, yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita ada di tengah badai yang dahsyat, walaupun kita ada di dalam tengah gelombang yang dahsyat, tetapi kita bisa bertahan. Yang keempat, kita harus belajar untuk rendah hati. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk rendah hati. Tuhan itu menolak orang-orang yang sombong. Tuhan itu menolak orang-orang yang angkuh. Tuhan itu menolak orang-orang yang merasa dirinya benar, yang tidak mau ditolong orang, yang merasa dirinya mampu. Itu Tuhan menolak. Contohnya siapa? Contohnya Saul, Bapak Ibu. Saul itu adalah raja Israel yang pertama. Dia pandai, dia pintar, perawakannya bagus. Dia pilihan Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Tetapi akhir hidupnya dia ditolak sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sombong, tidak mau ditegur. Beda dengan Daud. Daud adalah raja Israel yang kedua yang rendah hati. Daud itu adalah seorang dia ngalami yang namanya tekanan itu dalam hidupnya sungguh luar biasa. Dari masa kecilnya dia punya
saudara-saudaranya sudah jadi tentara, polisi, tetapi Daud nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, nggak boleh ikut perang. Daud cukup mengembalakan domba pun hanya 3. Nah, dia merasa dibedakan, dia merasa ketidakadilan yang dia alami, karena dia harus menggembalakan domba, itu pun hanya 3. Tetapi Daud dengan rendah hati melakukan pekerjaannya ini dengan setia. Dia menjaga dombanya sedemikian rupa sehingga nggak ada satupun binatang yang menyerangnya, sehingga dombanya itu terus bisa hidup. Nah, karena kesetiaannya Daud, karena kerendahan hati Daud, suatu saat Daud bisa berperang melawan Goliat. Itu bukan karena kepandaian Daud, bukan karena kepintaran Daud, tapi karena kerendah hatinya Daud, sehingga Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Karena Saul orang yang sombong, Tuhan menolak dan dia memilih Daud untuk menggantikan Saul. Tetapi pada saat dia sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja, apakah dia langsung menjadi raja saat itu? Enggak, Bapak Ibu. Banyak proses yang harus dia lewati, banyak proses yang harus dia jalani. Sudah diurapi jadi raja, masih tetap aja ditolak. Raja Saul menolak dia. Raja Saul iri dengan Daud. Raja Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuhnya. Nah, Daud yang sudah dijanjikan menjadi raja sama Tuhan, itu pun masih dikejar-kejar. Tetapi si Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terbukti pada saat Saul mengejar-ngejar Daud, pada saat itu dekat di Gua Adulam, Saul ada di situ, kemudian dia tertidur. Padahal kesempatan baik buat Daud. Kenapa? Daud bisa membalas kejahatan Saul. Coba Bapak Ibu bayangin, Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Karena tadi iri hatinya kepada Daud sehingga menimbulkan sakit hatinya luar biasa, sehingga dia ingin membunuh Daud. Pada saat ada di Gua Adulam, kesempatan besar itu ada pada Daud untuk bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi sama Tuhan, orang yang diurapi sama Tuhan dan orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Daud tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia dengan rendah hati, dia tidak membunuh Daud dan dia meninggalkan dan dia memotong puncak jubahnya. Itu bukti kalau dia ada dekatnya Saul, tetapi dia tidak membalasnya. Nah, mari Bapak Ibu, kita belajar rendah hati. Kalaupun kita disalahkan, dipersalahkan terus, kita dikejar-kejar, kalau kita rendah hati seperti Daud, kita akan selamat di tengah badai. Daud bisa selamat dari kejar-kejaran, dari ancaman Saul. Bahkan Saul yang ngejar-ngejar Daud, dia mati sia-sia. Dan akhir hidupnya Daud, dia menjadi raja atas bangsa Israel. Dan sejak Daud menjadi raja, bangsa Israel diberkati Tuhan luar biasa. Dan bahkan Daud disebut Yesus bisa lahir dari keturunan Daud. Itu sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk rendah hati, supaya kita bisa bertahan di tengah badai.
Kalau kita nggak bisa belajar untuk rendah hati, badai itu nggak akan pernah berlalu. Badai itu akan terus datang, dan tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, belajarlah rendah hati supaya badai itu bisa berlalu. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan di tengah badai? Yang terakhir, supaya kita bisa bertahan di tengah badai, kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Yesus. Artinya, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca setiap hari, apa yang sudah kita baca setiap hari, firman Tuhan itu, kita harus percaya, kita harus hidupi, kita harus jalani, supaya kita bisa bertahan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dan kita tidak menghidupinya, maka kalau badai datang kecil saja kita bisa goyah, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, sebesar badai apapun itu besarnya, kita akan terus tetap kokoh. Kita akan terus tetap bertahan. Kita terus akan tetap bertahan, berdiri tegak, tidak goyah. Karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang gak gampang kita melakukan firman Tuhan, gak gampang. Tapi kita butuh keberanian untuk melakukan itu. Kita butuh iman, kita butuh kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa bertahan di tengah badai. Sebab badai itu gak akan pernah selesai di bangsa ini. Sekarang ini corona masih berlalu. Dan bahkan sudah mau 1 tahun corona ini ada. Kita sudah mau 1 tahun kita tidak beribadah secara langsung. Sebentar lagi kita merayakan ulang tahun corona, tapi jangan diulang tahunin lah, cukup saat ini aja. Cukup 1 tahun gak ada lagi corona. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa bertahan di tengah badai. Jadi tadi yang kita dengar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, kita saling membangun di antara sesama. Yang ketiga, kita harus sabar dan tekun. Dan yang keempat, belajar untuk rendah hati. Dan yang terakhir, kelima, hidup di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita lakukan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Sore hari ini ya, supaya apa yang kita dengarkan firman Tuhan itu kita bisa lakukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkati. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus bagaimana yang disampaikan oleh gembala pembina kita, bahwa setiap kali online kita akan melakukan perjamuan kudus sehingga perlindungan ilahi ada dalam kehidupan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagi tanah yang gersang Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, ralamasyangkana ralamasi. Haleluya, oh, ralamasyangkana ralamasi. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, pelindung dan penolong kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur malam hari kami dapat mendengarkan tuntunan, arahan, firman yang Kau sampaikan melalui Ibu Gembala kami. Dan tiba saatnya kami Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen yang Kau perintahkan kepada kami umat yang percaya kepada Engkau. Sebab melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga tubuh dan darah kami Tuhan boleh Kau kuduskan, Kau sucikan di dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, mara bahaya, virus apapun juga tidak akan menghinggapi tubuh kami. Sebab kuasa-Mu telah membentengi kami Tuhan. Terima kasih, sebelum kami masuk perjamuan kudus kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Kami ampuni mereka di dalam nama Yesus. Demikian pula juga kami minta ampun kepada Tuhan apabila ada pelanggaran-pelanggaran kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Baik dosa yang kami lakukan di masa lalu maupun saat ini Tuhan. Baik yang kami sengaja dan kami sengaja sehingga tidak menjadi penghalang perjamuan kudus pada malam hari ini. Tidak menjadi penghalang berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Mari saudara kita siapkan anggur dan roti kita. Sebab apa yang Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti kita angkat tinggi-tinggi. Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang telah serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula ia mengambil cawan anggur ucapan syukur dan berkata, cawan anggur ucapan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada perjanjian kita dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Sebab Dia baik, Dia yang baik telah mengampuni dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anggur dan rotimu Tuhan yang telah Kau berikan pada kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat sakramen perjamuan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ke sakramen kudus pada malam hari ini, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati dan Engkau pulihkan kesehatannya, kekuatannya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan keuangannya. Kami minta syukur buat kehadiran hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, percayakan banyak hal kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus semakin giat melayani Tuhan, mendukung gembala kami Tuhan, menjadi istri yang setia, istri yang penuh dengan hikmat dari Allah. Melalui istri yang bijaksana ini Tuhan, keluarganya Engkau pelihara, keluarganya Engkau berkati, bahkan pelayanan gembala kami makin hari makin Engkau berkati Tuhan. Banyak jiwa yang Engkau menangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja yang digembalakan Tuhan, Oasis Families Tuhan akan Engkau berkati. Cabang rantainya Engkau lipat gandakan. Bahkan Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengalami sakit penyakit oleh karena wabah corona, oleh karena gembala kami yang hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati anaknya, berkati istrinya, berkati Tuhan usaha pekerjaannya, keluar masuknya Tuhan, bahkan keluarga besarnya mendapatkan garansi Tuhan, jaminan dari Tuhan, mereka Engkau pelihara sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini juga kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, umat-Mu yang ikut ambil bagian ibadah pada sore hari ini Tuhan. Diberkati Tuhan jemaat-jemaat yang setia Tuhan. Biarlah mereka Tuhan karena firman-Mu, mereka Engkau ubahkan, mereka boleh menangkapnya dan melakukannya dengan setia sehingga hidupnya berhasil dan beruntung. Yang minggu-minggu ini mereka mau berusaha Engkau berkati sehingga usahanya terus Tuhan akan lancar. Di tengah-tengah pandemi ini mereka mendapatkan kasih karunia-Mu. Usahanya Tuhan berbeda dengan usaha yang lain sebab Engkau memberkatinya Tuhan. Mereka mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan talenta yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga tidak ada anak-Mu yang menganggur Tuhan. Mereka semuanya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat-tempat terbaik, terhormat, yang mulia yang Kau tempatkan Tuhan. Mereka akan berpergian Tuhan, Engkau akan menuntunnya Tuhan, sehingga mereka selamat dimanapun mereka berada. Mereka Engkau jaga, Engkau bela. Juga anak-anak kami yang sekolah, sekalipun sekolah di rumah mereka masing-masing, berkati mereka. Kejenuhan yang mereka alami tidak menjadikan mereka berbuat dosa, tetapi kejenuhan yang mereka alami mereka gunakan untuk memuji muliakan nama-Mu. Berikan hikmat kepada papa mamanya, orang tuanya, agar dapat menjaga mengajar anak di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, sehingga anak kami tumbuh dewasa menjadi yang takut akan Tuhan, tunduk kepada orang tuanya, menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan.
Segala roh pemberontakan, kepatakan dan kurang dalam nama Yesus. Segala roh perzinahan Tuhan, pergaulan tidak baik yang dilakukan anak-anak kami. Malam hari aku berdoa di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan generasimu, anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka menjadi generasi memuliakan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Generasi yang berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sukar ini Tuhan. Akan tampil Yeremia yang luar biasa di gerejamu Tuhan. Terima kasih, pulihkan keluarga demi keluarga. Mereka yang mulai retak keluarganya, Engkau pulihkan kembali. Suami mengasihi istri, istri mengasihi hormat pada suaminya. Oh Tuhan, ekonomi yang mulai Tuhan, oh morat maret Tuhan, Engkau akan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apabila ada yang sakit, mari Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Tidak ada yang gagal berobat. Semua yang berobat akan berhasil dan sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu, kami menyerahkan. Berkati Tuhan, presiden, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Bahkan lembaga-lembaga negara agar mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan pandemi yang ada di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, angka terjangkit COVID akan menurun, angka kesembuhan akan naik, kematian akan berhenti di dalam nama Yesus. Negara kami akan bangkit kembali, ekonominya akan bangkit kembali, keamanannya akan sempurna Tuhan. Sehingga sejahtera dialami seluruh bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk gembala senior kami Pendeta Wiryahati. Berkati Tuhan sehingga GBIWTC Families Tuhan senantiasa mendapat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Gembala kami Tuhan akan Kau pakai sampai ke bangsa-bangsa, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami selama sepekan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu akan menjadikan kami Tuhan tetap tegak berdiri di tengah-tengah situasi yang sukar apapun juga. Terima kasih buat ibadah pada sore hari ini. Sebelum kami akhiri berpisah satu dengan yang lainnya melakukan aktivitas pekerjaan kami selanjutnya, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.